Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini Jumat tanggal 8 Desember 2023 akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Untuk jadwal Jumat pada siang hari ini, yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG, sedangkan sebagai Bilal Bapak Abdul Kholik. Untuk Jumat yang akan datang tanggal 15 Desember 2023, insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Hafidhullah ARMM, sebagai Bilal Bapak Ahmad Hudan, Muadzin Bapak Afifuddin, dan sebagai protokol Bapak Haji Syukur SPD. Pemberitahuan selanjutnya datangnya dari Takmir Masjid Tolabuddin, Jalan Raya Rungkut Lor, Surabaya. Mengharap dengan hormat kehadiran para jamaah pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 19.30 WIB atau pada sholat Isya yang bertempat di Masjid Tolabuddin, Jalan Raya Rungkut Lor 140 Surabaya, dengan acara yang pertama kirim doa, dilanjutkan dengan pengajian kitab At-Thariqatu Ilallah yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan banyak terima kasih. Pemberitahuan selanjutnya, untuk laporan hasil kotak amal pada Jumat yang lalu sebesar Rp1.860.000, sedangkan laporan hasil parkir emas sebesar Rp86.000. Laporan dari kaleng ibu-ibu sebesar Rp2 juta. Sedekah nasi bungkus dan minuman, yang pertama dari TPQ Al-Barokah, yang kedua dari TPQ Muhajirin, dan yang ketiga dari hamba Allah. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zadal imana lil mu'minina bitilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu kamilul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدي السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari siang hari ini kita ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat
di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Sementara pada saat ini masih banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena kesibukannya ataupun sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit dan lain sebagainya. Selanjutnya khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk dapat terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah kunci utama kesuksesan di dunia dan kunci utama kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya, bukan berbuat maksiat kepadanya, mensyukuri nikmatnya, bukan malah mengkufurinya, dan selalu mengingatnya, bukan melupakannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Sungguh sebuah kemuliaan dan keagungan ketika Allah Ta'ala memilih kita menjadi seorang muslim. Betapa tidak jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Ta'ala telah mengutus kepada umat ini, umat Islam, seorang Nabi yang mulia, Nabi yang datang kepada manusia dengan membawa kitabnya, menyucikan mereka dengan kitabnya, dan mengajarkan mereka tentang kitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Al-Quran adalah kitab suci yang wajib kita imani, kita percaya sepenuhnya sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah kitab suci yang kita imani, yang berisi petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus, jalan keselamatan, suratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Di samping itu, Al-Quran juga merupakan petunjuk untuk hamba-hambanya yang bertakwa, khususnya, dan petunjuk umum bagi seluruh manusia. Petunjuk bagi seluruh kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran merupakan sumber rujukan bagi kehidupan manusia. Tanpa Al-Quran, manusia akan menyimpang dan tersesat dari tujuannya sebenarnya. Ini seperti Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Tidaklah seseorang mampu memuliakan Al-Quran kecuali ia adalah orang yang mulia, dan tidaklah seseorang menghinakan Al-Quran melainkan ia adalah seseorang yang hina. Sungguh Allah Ta'ala akan memuliakan siapa saja yang memuliakan Al-Quran. Sebaliknya, kehinaan akan ditimpakan kepada mereka yang menistakan Al-Quran. Dan dalam sabda Nabi Muhammad SAW,
Beliau bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharina." Yang artinya, sungguh Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab Al-Quran ini dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Hadis riwayat Muslim nomor 817. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kita semua dengan nasihatnya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai temannya, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai musuhnya, niscaya ia akan masuk ke dalam neraka. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan bi Syarh Iman, beliau menegaskan bahawa membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa merupakan salah satu bagian dari 77 cabang iman. Untuk mempertegas hal tersebut, Syekh An-Nawawi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, "A'budun nasi aktsaruhum tilawatul Quran," yang artinya manusia yang paling menghamba kepada Allah adalah manusia yang paling banyak di antara mereka dalam membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Dailami. Oleh karena itu, mari kita semua membaca Al-Quran sebagai zikir utama kita di setiap hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Badr rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita renungkan beberapa kemuliaan dari Al-Quran yang diturunkan kepada manusia, yang semoga dengan perenungan kemuliaan Al-Quran akan semakin menambah kecintaan kita kepadanya, pemuliaan kita kepadanya, serta penghormatan dan pengampunan kita kepadanya. Yang pertama, kemuliaan Al-Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikran liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini sedang dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya yang kedua, keutamaan dari Al-Quran adalah Al-Quran akan menjadi solusi, jalan keluar terbaik dari segala permohonan yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Fatir ayat ke-29 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran ini dan mendirikan solat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdal ma a'tiya sa'ilin wa fadlul kalamillahi 'ala sa'il kalami ka fadlillahi 'ala khalqihi." Yang artinya, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan tidak sempat memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Selanjutnya, keutamaan dari Al-Quran yang ketiga adalah sebagai obat dan penawar dari berbagai penyakit ruh dan jasmani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan dan keutamaan Al-Quran dari apa yang telah kami sampaikan di atas.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Badul Rahim rahimakumullah. Mencintai Al-Quran, membacanya, mempelajarinya dan mengajarkannya adalah merupakan ciri orang-orang terbaik. Ini seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka itulah orang terbaik yang memiliki keistimewaan khusus di hadapan Allah sebagai keluarga Allah, seperti sabdanya, Inna Allah Azza wa Jalla ahlaini minan nas. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai keluarga dari manusia. Ada yang bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah yang telah dikhususkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga kita termasuk golongan orang yang semakin mencintai Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, serta mengamalkan isi kandung dari Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsan wa asyhadu lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu anha wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada fi bi nafsi wa sana bi malaikati qudsi. Al-qail fi khumul kitabi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدة وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمخان وسوء الفتنة والمخان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر العظيم يذكركم واشكروا علينا يزدكم ولذكر الله أكبر.